belaka. Ada cara main masih kagak ada lila. Buaya sampai lupa kata sapa, bikin cara yang gak bisa, ujung-ujung bikin susah. Akhirnya ada kamu baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata menyerah sebelum mencoba. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 7 orang. Saya Sabrina. Saya Gita Bermatasari. Saya Lili Puspita. Saya Akbar Bintang Ramadan. Saya Vanessa Pilar Putri. Saya Rianti Agustini. Saya Dini Hasreni. Kami akan menampilkan tugas video mata kuliah Psikologi Sosial dosen pengampu Dr. Randa Umi Habibah MPD PhD, Ibu Kamelia SPD MPD. Saksikan video kami. Kelompok sosial adalah sekelompok orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi satu yang lain. Kelompok sosial itu tercipta sendiri oleh masyarakat, yang dimana kelompok tersebut dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok sosial juga dapat dikatakan sebagai satuan atau himpunan masyarakat yang memiliki tujuan bersama seperti hubungan timbal balik, saling mempengaruhi, dan saling tolong-menolong. Dalam kelompok bisa disebut sebagai kelompok sosial apabila terdapat ciri sebagai berikut: adanya motif atau dorongan yang sama, adanya sebab akibat interaksi. Interaksi sendiri adalah suatu hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang mempunyai sebab akibat. Berlangsungnya kepentingan. Kepentingan sendiri adalah bisa berupa kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Yang terakhir adalah adanya pergerakan dinamik. Selain hal-hal yang disebutkan oleh rekan saya, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu terjadinya kelompok sosial, yaitu faktor. Faktornya ini bisa meliputi berbagai hal, salah satunya yaitu tentang kesamaan. Kesamaan itu sendiri terjadi karena ketika hal yang kita miliki atau individu lain seperti hobi, mereka akan memiliki rasa nyaman dengan orang lain yang karena memiliki hobi yang sama. Kemudian ada juga kepentingan. Biasanya kepentingan untuk mencapai tujuan bersama seperti organisasi yang memiliki tujuan atau kepentingan yang mereka sendiri. Kemudian ada juga tempat tinggal atau geografis, yaitu antara desa dengan perkotaan. Itu anak desa dengan perkotaan tidak memiliki ciri khas yang sama, maka mereka tidak akan nyaman, maka mereka akan membentuk kelompok sosialnya sendiri. Kemudian ada juga dengan keyakinan, biasa disebut dengan agama. Salah satunya yaitu seperti contoh, ketika seorang individu memiliki agama yang berbeda dengan temannya, mereka tidak akan nyaman atau tidak akan nyambung tentang obrolan tersebut. Maka mereka akan membuat kelompoknya sendiri, seperti keyakinan tersebut. Kemudian ada juga dengan kedekatan. Kedekatan ini biasa terjadi dengan atau biasa disebut dengan Gen Z, yaitu sefrekuensi. Ketika seseorang memiliki sefrekuensi yang sama, maka mereka akan membuat kelompok sosial. Selanjutnya yaitu ada syarat kelompok sosial. Syarat kelompok sosial itu ada 4. Yang pertama itu harus ada kesadaran diri dari setiap anggota kelompok bahwa dia adalah bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua itu adalah harus ada timbal balik dari anggota satu dengan anggota yang lainnya. Syarat yang ketiga yaitu terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga membuat hubungan antar mereka menjadi semakin erat. Faktor tadi dapat berupa nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Lalu, syarat yang keempat yaitu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Macam-macam kelompok sosial. Kelompok sosial yaitu kelompok yang memiliki banyak jenis dan dibedakan dengan ada tidaknya organisasi. Macam-macamnya antara lain: 1. Kelompok statis. Kelompok statis yaitu kelompok yang tidak memiliki organisasi. Contohnya, penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan. Kedua, kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yaitu memiliki kesamaan tetapi tidak mempunyai organisasi. Kelompok sosial yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis, berhubungan dengan satu sama lain tetapi tidak terikat. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami dengan tema kelompok sosial. Selanjutnya kami akan mengkaji tentang kelompok sosial yang ada di lingkungan Universitas Sriwijaya. Berikut videonya.
Permisi Mbak, izin ya. Kami tuh lagi ada tugas nih Mbak. Sebelumnya kenalin, nama saya Vanessa Bella Putri. Itu rekan saya namanya Sabrina sama Ririn. Kami tuh dari Prodi PPKN. Kebetulan lagi ada tugas nih tentang psikologi sosial, tentang kelompok sosial. Jadi kami tuh di sini mau nanya-nanya nih sama Mbak-mbak, kenapa bisa jadi satu circle itu? Sebelumnya Mbak, dari Mbak dulu. Oh, nama aku Keisha dari akuntansi. Angkatan 24. Mbaknya? Aku Sania dari akuntansi 24. Sama Amel akuntansi 24. Dwi Naiwa dari akuntansi 24. Tiara dari akuntansi 24. Jenny dari akuntansi 24. Jida sama 24 juga. Jadi itu kayak gini Mbak, kok bisa sih satu circle gitu kan? Pasti dari beda-beda daerah atau dari satu SMA gitu? Beda. Jadi kok bisa jadi satu circle gitu Mbak? Awal pengenalannya tuh gimana? Apa kan biasanya kalau orang bilang tuh kayak kita ngejudge dulu, ih kok dia mukanya kayak gitu sih, tiba-tiba jadi kawahan gitu. Enggak, jadi memang udah deket dari awal PKKMB gitu. Enggak, jadi pas baru masuk kelas atau gimana? Enggak juga. Jadi gimana tuh Mbak? Sekitar 2 mingguan. Iya, habis ya 2 minggu masuk kelas, terus ini ya kerja kelompok. Terus kan random tuh nama-namanya, belum kenal satu sama lain. Terus apa namanya, deket, nggak taruh tuh sih, kayak kenal doang. Kenal, habis itu besoknya tiba-tiba deketan. Langsung ada yang ngomong kayak ngajakin foto studio, habis itu iseng doang. Dia langsung deket gitu ya Mbak, langsung buat kelompok circle. Seperti itu. Makasih ya Mbak. Misi Kak. Kak, jadi di sini kan kami ada tugas nih dari MK Psikologi Sosial. Di sini kami MK-nya tentang kelompok sosial. Jadi tugas kami itu tentang kelompok sosial Kak. Kami itu mengkaji kenapa orang bisa berkelompok, kenapa dalam kelompok sosial itu ada yang dinamakan kelompok sosial. Nah di sini tuh awal mulanya kita boleh kenalan dulu nggak sih Kak? Iya Kak. Boleh. Dari kakak ini coba. Perkenalkan, nama saya Neza Mulfi Damar Mulia dari Teknik Geologi Angkatan 2024. 2004. Kakak ini boleh. Perkenalkan, nama saya Vincent Agus Tawara dari Teknik Geologi 2024. Perkenalkan, nama saya Kemas Muhammad Hafiz Ajabat dari Teknik Geologi 2024. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan Kurniawan dari Teknik Geologi Angkatan 2024. Oh berarti satu prodi ya Kak ya? Satu angkatan juga baru. Kakak ini berteman ya Kak sekarang nih? Iya, berteman. Ini bertemannya tuh lah dalam tahap circle-circlean apa kayak mana tuh Kak? Enggak. cuma Teman jadi dengan pure. siapa saja. Iya, pure. Ya, ini awal mulanya Kakak dari KPKKMB atau dari kelas karena satu kelas gitu ya? daerah kayak gitu Kak. Sebenarnya lebih ke satu kelas ya, karena faktor satu kelas. Tapi karena pengen saling bertukar pikiran itu, jadi pengen saling bertukar pikiran, itulah yang membuat kami jadi satu circle. Oh, ini Kakak dari daerah yang berbeda-beda ya Kak? Oh, Kakak dari mana Kak? Kalau saya dari Prabu Muli. Oh, Kalau saya dari Kota Pagarala. oh Pagarala. Saya dari Sumatera Utara. Kalau saya sendiri dari Banten. Oh, dari Banten. Oh, Jonian. Berarti disatukan karena satu tujuan enggak Kak di Unsri? Ya, betul sekali. Ya, itu awal mulanya tuh kayak mana Kak? Awal mula bertemannya? Awal mulanya ya, namanya kita awal berteman itu kan pasti namanya saling tidak mengenal. Iya. Tapi kemudian pas ketika PKKMB itu pengen ada rasa aku harus kenalan nih, karena ini lingkungan baru kan. Jadi saling berkenalan, saling ngobrol. Kebetulan mungkin ada satu hobi dan saling bertukar pikiran, itulah yang menjadi kami akrab sampai sekarang. Satu frekuensi ya Kak? Iya, betul sekali. Iya. Jadi sampai sekarang berteman, alhamdulillah. Nah ternyata itu dalam perkumpulan kakak ini ada kajian dalam prodi kami Kak, namanya hubungan sosial atau kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu faktornya tadi seperti tadi Kak, karena satu kepentingan, karena satu tujuan dan lain sebagainya. Satu frekuensi juga. Ya makasih ya Kak ya. Ya maaf mengganggu waktunya Kak.
Demikianlah pemaparan video tentang wawancara kelompok sosial yang telah kelompok kami lakukan. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa seseorang dapat membangun kelompok sosial dikarenakan daerah yang sama, tujuan yang sama, dan pendapat atau frekuensi yang sama. Terima kasih. Kelompok sosial memainkan peran penting dalam kehidupan individu, baik dalam menyediakan dukungan emosional, mengatur perilaku, maupun sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Secara keseluruhan, kelompok sosial memberikan ruang bagi individu untuk tumbuh dan belajar, baik secara pribadi maupun sosial. Mereka membentuk ikatan yang melibatkan dukungan, kerjasama, dan komitmen, yang pada akhirnya memberikan manfaat psikologis dan sosial bagi anggotanya.